warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari ini gue berada di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan kesempatan kali ini gue bakal informasikan pada kalian mengenai aktivitas normalisasi di daerah sini. So, ada aktivitas sampai di lokasi ini buat kalian yang penasaran dan buat kalian yang baru banget nonton video ini. Sebelum kalian nonton video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Gak usah lama-lama saja guys. Oke. Bang, ada rokok. Gimana nih caranya? Nah, jadi ini ada aktivitas normalisasi teman-teman di daerah Kampung Kelapa. Kampung Kelapa. Kita mau ngasih rokok dulu buat abang ya. Dilempar nggak apa-apa nih. Weh bang, awas ya, nangkep. Yo sip, lanjut. Ini baru bang, baru hari ini ya. Oh baru 2 hari. Sip, lanjut bang. Oke, jadi aktivitas normalisasi ini baru 2 hari guys ya. Dan ini pakai ponton untuk melakukan normalisasi ini. Ini sungainya lumayan besar ya. Ini sekitar berapa ya? Ada kali sekitar 10 sampai 15 meteran nih guys. Nanti kita akan berbincang lebih detail ya, sama mungkin kalau ada pengawasnya ya kita bisa tanya-tanya. Jadi kalau dilihat dari saat ini ya, pekerjaannya dari ujung sana sampai sini guys. Di sini tuh banyak banget bangunan-bangunan liar, teman-teman bisa lihat ya. Di depan layar kaca teman-teman ini sudah ada bangunan liar. Banyak sekali bangunan liar di sini guys. Dan wow, banyak sekali guys lumpurnya. Dari sini banyak sekali juga warga-warga, adik-adik ya lebih tepatnya, menonton aktivitas normalisasi ini guys. Wow. Di sisi bagian depan ya teman-teman ya, dari layar kaca ini bahwa teman-teman bisa lihat. Jadi lumpur yang dari sana tetap ditaruh di sini guys. Oh di sebelah sana taruhnya. Nah ini bingung nih guys untuk bekonya. Kalau misalnya lumpur-lumpur yang ada di bagian tengah sini nanti akan ditaruh di sisi kiri. Tapi kalau misalnya bagian ujung sana harusnya taruh di ujung sebelah kanan, tapi nggak bisa. Ya kalau di sana kan bisa tuh guys, karena masih ada celah nih buat nempatin lumpur-lumpur. Tapi kalau udah di sini nih udah nggak bisa, dikarenakan terkena dari bangunan-bangunan liar. Ya guys, jadi kalau di sini nih bagian depan ada teman-teman, ini bisa nih naruh lumpurnya. Tapi kalau dari sebelah sana udah pemukiman warga guys, udah bangunan-bangunan liar. Dan gua mendapatkan informasi mengenai normalisasi di lokasi ini itu dari Bang Bija ya, selaku pengawas dari aktivitas normalisasi ini. Dan beliau saat ini sedang di Sungai DA3 di Babelan teman-teman. Jadi kita nggak bisa bertemu dengan beliau dan tidak bisa berbincang mengenai ya aktivitas ini teman-teman, detailnya seperti itu. Apakah hanya normalisasi ataukah akan ada juga nantinya
pembongkaran bangunan liar, karena memang kalau dilihat dari lokasinya ya teman-teman ya, ini banyak sekali pemukiman warga yang berada di bantaran sungai ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Abdul Majid, RW 09 RT 02. RW 09 RT 02. Iya, Desa Segerajaya, Kelurahan Segerajaya. Oke, Bapak sebagai RW 09. RW 09. Pak, kalau boleh diinformasikan Pak, ini wilayahnya wilayah Bapak atau tetangga Bapak nih Pak? Ini bukan wilayah saya. Wilayah tetangga, ibarat tetangga. Ya, ini RW 08. Ini RW 08. Bapak RW 09. Ya. Beda berapa kilo dari sini Pak? Enggak, paling berapa meter aja. Oh, enggak jauh ya, berarti paling masih 500 meter lah. Masih dari bagian sungai ini Pak ya? Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini nama sungai apa Pak? Sungai Kali Pangkalan aja. Kali Pangkalan. Kali Pembuangan. Untuk lebarnya sendiri ini berapa nih Pak? Lebarnya itu maksudnya badan kalinya apa? Seluruhnya? Sungainya Itu sekitar ada 15 meter. Enggak sampai. Paling atau 12 kurang lebih 12 meter ya. Meter itu. Untuk kedalaman sendiri Pak? Kedalaman 3 meter. 3 meter. Ini sebelumnya Bapak pernah melihat nggak aktivitas normalisasi ini di lokasi ini atau hanya baru kali ini Pak? Udah yang ketiga ini. Udah ketiga. Ketiga kalinya. Oke, kalau yang sebelumnya itu program waktu itu pernah pertama itu dari angkatan, dari aparat angkatan itu waktu itu saya juga nggak tahu itu. Tapi dia ibaratnya ini aja, melintas aja, nggak sampai dalam 3 meter, enggak, dia ibaratnya asal kerja aja ibaratnya gitu. Ngerapin aja. Iya, ngerapin aja. Oke. Dan saya melihat adanya banyak sekali bangunan-bangunan liar di sini nih Pak. Apakah bangunan-bangunan liar ini nantinya bakal dilakukan pembongkaran Pak terkait dengan normalisasi ini Pak? Memang udah dari pertama itu udah ada pemberitahuan pembongkaran. Waktu di Pangkalan itu RW 09 itu udah ada pembongkaran. Waktu yang di badan kali ya. Udah ada. Terus ini mungkin udah yang ketiganya pemberitahuan gitu. Jadi udah ada surat? Udah ada surat dari SP berapa Pak? Mungkin SP terakhir ini kali. SP terakhir ya? Lagi. Soalnya ada 3 rangkap dari kelurahan, dari bupati, dari gubernur. Jadi sudah diinformasikan ya, sudah ada 3 surat ya, dari lurah, camat dan juga gubernur ya. Iya. Oke, Pak, untuk bangunannya sendiri yang sudah dibongkar yang di bagian mana Pak? Sebelah sana RW 09 itu udah dibongkar semua. Kalau yang di sini? Kalau di sini ini belum, ada sebagian yang belum, ada juga yang udah. Oke, siap. Pak, untuk RW 8 sendiri Pak, ada Pak? Pak RW-nya Pak? Enggak ada. Saat ini Pak? Lagi enggak ada, dia mungkin lagi kerja kali. Lagi kerja ya? Iya. Oke, mungkin ada Bang Boy yang ingin bertanya, silakan Bang Boy. Ini sudah berapa lama Pak dimulai proses normalisasinya? 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Ini di ujungnya yang waktu itu sempat dipantau sama Bupati Pak? Iya, betul. Nanti akses ke sana nanti. Ada ke sana. Itu Iya. nanti jembatan yang itu bakal dibetulin Pak? Waduh, kalau itu kita nggak tahu. Cuman infonya itu kata Bupati itu nanti akan pasti entah kapan, cuman bertahap mungkin gitu. Oh, bertahap ya. Dan ini kan ekskavator pastinya berjalan ke depan Pak ya? Pasti. Banyak jembatan ini akan dibongkar Jembatan bambu ini pasti dibongkar. Walaupun kalau Kecuali di beton? jembatan yang permanen enggak. Oh enggak? Enggak. Oke. Yang gini aja bambu aja. Oke, kalau gitu. Sambil yang rumah-rumah juga yang kena di bantaran kali itu pasti dibongkar. Oke Pak, satu lagi Pak, untuk tanggal pastinya mengenai pembongkaran apa yang dilakukan Pak? Wah, kalau itu saya belum tahu ya. Belum tahu Pak ya? Cuma hanya ada suratnya aja ya? Udah dikasih surat. Udah informasi himbauan Pak ya? Oke, baik Pak, terima kasih informasinya Pak. Sehat selalu Pak. Thank you. Pak. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di udara ya, dan kita akan melihat mengenai aktivitas normalisasi yang sudah dilakukan. Informasi dari pihak RW 9 nih, informasi sudah seminggu, tapi tadi sempat nanya dengan pihak operator baru 2 hari guys ya. Seperti itulah guys informasi yang didapat ya. Jadi untuk normalisasinya start dari bagian jembatan sini guys. Kita lihat ke jembatan ini ya. Nah, jadi untuk di sisi kiri dan juga sisi kanan sudah ditempati dengan lumpur-lumpur ya guys. Dari normalisasi yang dilakukan.
Dan ini adalah merupakan bangunan-bangunan liar ya teman-teman, yang teman-teman lihat di layar kaca teman-teman. Dan informasinya dari pihak RW sudah diberikan surat peringatan ya guys. Benar-benar keseriusan dari pihak pemerintah untuk menanggulangi banjir tentunya ya, dengan melakukan normalisasi sungai dan juga pembongkaran bangunan-bangunan liar. Ini sebelah kiri ini bangunan-bangunan liar semua teman-teman. Ini memasuki wilayah RW 8. Oke, kita berputar ya. Ini kita harus agak jauh nih, ada musik ya. Di bagian ujung sana informasinya sudah ada warga yang melakukan pembongkaran secara mandiri teman-teman, dikarenakan memang bangunannya menjorok ke bagian aliran sungai. Kita coba lihat ya, apakah terlihat di kamera ini ya. Oh, ini nih guys, yang ini guys. Nah, yang ujung sini guys. Nah, inilah bangunan liar yang menjorok ke bagian sungai yang sudah dilakukan pembongkaran secara mandiri, namun masih terlihat bentuk bangunannya guys. Belum begitu hancur ya. Ya, seperti ini teman-teman kondisinya. Dan di sini banyak sekali jembatan-jembatan, dan informasinya dari pihak RW ya, nantinya bakal dibongkar nih jembatan-jembatannya. Nah, inilah guys bangunan yang sudah menjorok ke bagian aliran sungai atau kali Pangkalan. Ini guys bangunannya guys. Jadi informasinya dari pihak RW ini sudah dilakukan secara mandiri untuk pembongkarannya ya. Dan untuk bekonya saat ini sedang beristirahat guys. Ya, sedang beristirahat. Jadi dikarenakan adanya bangunan-bangunan liar yang masih berada di lokasi Sungai Kali Pangkalan ini, ya membuat agak kerepotan ya pihak operator beko, karena tidak bisa membuang lumpur yang harusnya di sisi kanan ya, atau di sisi kiri saat ini ya. Jadi ya terbatas guys, dikarenakan memang masih adanya bangunan liar. Dan tadi kita bertanya kepada pihak RW apakah tanggal pastinya sudah diketahui, dan pihak RW menyampaikan bahwa tidak tahu untuk tanggal pastinya, namun hanya mengetahui bahwa warga dari pemilik bangunan-bangunan liar ini sudah memiliki atau sudah mendapati surat peringatan dari pihak lurah, bupati dan juga gubernur. Seperti itu guys. Dan untuk lebar dari sungai ini ya kurang lebih sekitar 12 meter teman-teman. Dan panjang keseluruhan informasinya tadi sempat berbincang juga, itu kurang lebih sekitar 2 kiloan guys untuk panjang dari kali ini. Oke ya guys, kita kembali saja. Atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai basikal duduk berdua, bercengkrama layar ratu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layar ratu dan raja.